Definisi dari pasta dan gel. Definisi dari pasta yaitu sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair. Dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago, atau sabun. Digunakan sebagai antiseptik atau pelindung. Gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel-partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Kadang-kadang disebut juga dengan jelly. Jenis-jenis sediaan pasta dan gel. Yang pertama, jenis-jenis pasta. Ada pasta berlemak. Pasta berlemak yaitu suatu sediaan yang mengandung lebih dari 50% padat. Pasta berlemak ternyata kurang berminyak dan lebih menyerap dibandingkan dengan salep karena tingginya kadar obat yang mempunyai afinitas terhadap air. Pasta ini cenderung untuk menyerap sekresi seperti serum dan mempunyai daya penetrasi dan daya maserasi lebih rendah dari salep. Selanjutnya ada pasta kering. Pasta kering yaitu suatu pasta bebas lemak mengandung plus 60% padat. Dalam pembuatan akan terjadi kesukaran bila dalam resep tertulis iktamolum. Zat ini akan menjadikan pasta menjadi encer. Yang selanjutnya ada pasta pendingin. Pasta pendingin adalah campuran serbuk, minyak lemak, dan cairan berair. Dikenal dengan salep 3 darah, contohnya pada penggunaan zat aktif berupa zinc oxide. Yang terakhir ada pasta dentifriciae atau pasta gigi, yaitu suatu campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserum yang digunakan untuk pembersih gigi. Pasta gigi digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir untuk memperoleh efek lokal, misalnya pasta gigi triamcinolone acetonida. Selanjutnya jenis-jenis gel. Berdasarkan sifat fase koloid, gel anorganik adalah jenis gel yang terbuat dari partikel-partikel anorganik kecil. Interaksi antara partikel-partikel ini dengan fase pendispensinya relatif sedikit, sehingga gel ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan gel organik. Gel ini umumnya digunakan dalam aplikasi-aplikasi seperti kosmetik, farmasi, dan industri lainnya, di mana sifat-sifat seperti viskositas, kekuatan, dan stabilitas sangat penting. Selanjutnya ada gel organik. Adalah jenis gel yang terbuat dari molekul organik yang besar atau partikel kecil organik yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel ini dapat dibuat dari makromolekul sintetik atau alami, seperti karbomer dan tragakan, yang tersebar serba sama dengan suatu cairan sehingga terlihat adanya ikatan. Gel organik biasanya berupa gel fase tunggal dan memiliki sifat-sifat seperti elastisitas, kelembaban, dan biokompatibilitas yang tinggi. Berdasarkan fase pelarut, hidrogel atau pelarut air pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Organel adalah jenis gel yang terbuat dari partikel anorganik kecil yang tidak larut dalam air. Dalam sediaan organogel, partikel anorganik ini terdispensi dalam suatu pelarut organik seperti minyak mineral sehingga menghasilkan sifat-sifat yang berbeda dengan gel hidrofilik. Selanjutnya ada kerogen, adalah jenis gel yang telah dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air pada pori. Kerogen dapat disintesis dengan metode sogel yang melibatkan pembentukan sol dan transformasinya menjadi gel melalui proses gelasi. Ketiga, berdasarkan bentuk struktur gel. Yang pertama kumpulan acak, kedua heliks, ketiga batang, keempat bangunan kartu. Selanjutnya ada berdasarkan jenis fase dispersi. Gel fase tunggal adalah gel yang terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik seperti karbomer atau dari gomalam seperti tragakan. Kelebihan dan kekurangan pasta dan gel. Kelebihan pasta. Pasta mengikat cairan sikrit. Pasta lebih baik dari momentum untuk luka akut dengan tendensi mengeluarkan cairan. Bahan obat dalam pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Konsentrasi lebih kental dari salep, daya absorpsi sediaan pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Kurangannya, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis, dapat menyebabkan iritasi kulit. Kelebihan gel, untuk hidrogel, efek pendingin pada kulit saat digunakan. Penampilan sediaan yang jernih dan elegan. Pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Mudah dicuci dengan air, pelepasan obatnya baik, kemampuan penyebarannya pada kulit baik. Kekurangan gel. Untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harganya lebih mahal. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi dan monografi pasta. Yang pertama, pada formulasi pasta itu ada miconazole nitrat 2%, olisasamid 15%, dan pasta lasari 15%.
Selanjutnya pada monografi pasta, yang pertama ada mikonazol nitrat. Pemberiannya itu serbuk hablur, putih atau praktis putih, berbau lemah, melebur pada suhu 178 derajat Celcius sampai 183 derajat Celcius, disertai peruraian. Larutannya sangat sukar larut dalam air dan dalam isopropanol, mudah larut dalam dimetil sulfursida, larut dalam dimetil formamida, larut dalam eter, sukar larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam propilen glikol, agak sukar larut dalam metanol. Yang kedua, pada OI sesami, pemberiannya cairan kuning pucat, bau lemah, rasa tawar, dan tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Yang ketiga, ada pasta lasari. Bagian pertama itu acidum salicylum. Pemberiannya itu hablur ringan, tidak berwarna, atau serbuk berwarna putih, tidak berbau, rasanya manis dan tajam. Kelarutannya itu larut dalam 550 bagian air, dan dalam bagian etanol 95% P, mudah larut dalam kloroform dan eter, larut dalam amonium asetat, dinatrium hidrogen, dinatrium hidrogen fosfat, kalium sitrat, dan natrium sitrat. Selanjutnya, setelah acidum salicylum ada zinc oxide. Pemberiannya itu serbuk amorf, sangat halus, putih atau putih kekuningan, tidak berbau, tidak berasa, lambat laun menyerap karbon dioksida dari udara. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, dan dalam etanol 95% P, larut dalam asam mineral encer, dan dalam alkali hidroksida. Yang selanjutnya ada amilum tratisi. Pemberian serbuk halus, kadang-kadang berupa gumpalan kecil, putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, praktis tidak larut dalam air dingin, dan dalam etanol 95%. Yang terakhir ada Phaselinum flavum. Pemberiannya itu massa lunak, lengket dan bening, warnanya kuning muda sampai kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Fluoresensinya lemah, juga jika dicairkan tidak berbau, hampir tidak berasa. Kelarutannya memenuhi syarat yang tertera pada Phaselinum album. Perhitungan pada sediaan pasta, yang pertama pada mikozanol nitrat 2/10 dikali 15 sama dengan 0,3 gram atau 300 mg. Yang kedua OI sesami itu 15/10 dikali 15 sama dengan 2,25 gram. Yang ketiga ada asam salisil itu 15/10 dikali 200 sama dengan 300 mg. Selanjutnya ada zinc oxide 15/10 dikali 2,5 gram sama dengan 3,75 gram. Selanjutnya ada amilum tratisi 15/10 dikali 2,5 sama dengan 3,75 gram. Yang terakhir ada valensilum flavum itu 15 diambil 0,3 ditambah 3,75 ditambah 3,75 sama dengan 15 dikurang 7,8 sama dengan 7,2 gram. Juga ada contoh sediaan pasta, itu pertama ada kanalog, kedua Absol, juga ada sinosat oral, pasta herbal, dan juga anti plaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi, monografi, perhitungan sediaan, dan contoh dari sediaan gel. Yang pertama itu ada formulasi. Di sini kita menggunakan gentamisin sebanyak 0,25%, CMCNA sebanyak 5%, dan nipagin sebanyak 0,1%. Selanjutnya ada monografi. Yang pertama itu ada gentamisin, untuk pemberiannya serbuk, putih sampai kuning gading. Selanjutnya ada kelarutannya, mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam pelarut etanol 95%, dalam pelarut kloroform, dan dalam pelarut eter. Yang kedua itu ada CMCNA, untuk pemberiannya itu serbuk atau butiran, putih atau putih kuning gading, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan higroskopik. Untuk kelarutannya mudah mendispersi dalam air, membentuk suspen koloidal, tidak larut dalam pelarut etanol 95%, dan dalam pelarut eter, dan dalam pelarut organik lain. Yang ketiga ada nipagin, untuk pemberiannya hablur kecil tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau berbau khas lemah. Untuk kelarutannya itu sukar larut dalam air, dalam benzen, dan dalam karbon tetraklorida, mudah larut dalam etanol dan eter. Selanjutnya itu ada perhitungan sediaan gel. Untuk sediaannya kita menggunakan dari formulasi yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama itu ada gentamisin. Untuk perhitungannya 0,2/100 dikali 20 sama dengan 0,04 gram. Selanjutnya untuk CMCNA sebanyak 5/100 dikali 20 sama dengan 1 gram. Di sini kita menggunakan air untuk CMCNA yaitu sebanyak 15 bagian dikali 1 sama dengan 15 mili. Dan yang ketiga itu untuk nipagin sebanyak 0,1/100 dikali 20 sama dengan 0,02 gram. Di sini kita menggunakan Aquades sebagai bahan tambahan. Untuk perhitungannya 20 dikurang 0,04 dari sediaan gentamisin, ditambah 1 dari sediaan CMCNA, dan ditambah 0,02 dari sediaan nipagin. Untuk hasilnya jadi 3,94 mili. Dan yang terakhir ada contoh sediaan dari gel. Yang pertama yaitu Caltroven, yang kedua ada bioplaceton, yang ketiga ada trombogel, yang keempat ada Vesomil, dan yang kelima ada Dermatix.